Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Keragaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki keragaman budaya. Selain keragaman suku dan budaya, Indonesia juga memiliki keragaman sosial. Salah satu contoh keragaman sosial adalah agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam. Agama Islam beribadah di masjid. Hari raya keagamaannya Idul Fitri dan Idul Adha, kitab sucinya Al-Quran. Yang kedua ada agama Katolik. Agama Katolik beribadah di gereja. Keagamaannya, hari raya keagamaannya adalah Natal dan Paskah, kitab sucinya Alkitab. Ketiga, agama Kristen beribadah di gereja. Hari raya keagamaannya ada Natal dan Paskah, kitab sucinya Alkitab. Agama Hindu beribadah di pura. Hari rayanya ada Nyepi, Galungan, dan Kuningan, kitab sucinya Weda. Agama Buddha. Agama Buddha beribadah di wihara. Hari raya keagamaannya ada Waisak, kitab sucinya Tripitaka. Konghucu, tempat ibadahnya di Kelenteng. Hari raya keagamaannya Cap Gomeh, kitab sucinya Wujing dan Sisu. Nah, itulah keenam agama yang diakui pemerintah saat ini beserta tempat ibadah, hari raya keagamaannya, dan kitab sucinya. Selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam toleransi, dalam keragaman, dalam berbeda agama. Pertama, memberi kesempatan kepada umat beragama lain untuk beribadah. Tolong-menolong dalam kebaikan dengan umat beragama lain. Bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan meskipun berbeda. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan. Ya, berikut adalah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Kalimat per kalimat dicermati. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas paragraf, atau tengah paragraf, atau akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Berarti apabila anak-anak sudah menentukan kalimat utama yang merupakan gagasan pokok, kalimat lainnya merupakan gagasan pendukungnya. Ya. Baik, anak-anak bisa perhatikan paragraf ini di dalam buku bacaannya halaman 24. Nah, dari bacaan ini kita dapat mengetahui gagasan pokoknya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukungnya adalah kalimat-kalimat berikutnya. Keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, dicermati kembali bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, kuncinya adalah gagasan pokok biasanya terdapat di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Ya, perhatikan baik-baik setiap kalimat per kalimatnya. Nah, dari gagasan pokok yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita dapat, bisa kita buat dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Bisa kita buat seperti ini ya anak-anak. Perhatikan baik-baik. Ya, ada gagasan pokok, ada gagasan pendukungnya, ada 3. 1 gagasan pokok pada setiap paragraf. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar proses pendengaran pada telinga. Tapi sebelum itu kita akan memperhatikan dulu bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga ada sebagai berikut. Ada lubang telinga, berfungsi tempat masuknya bunyi. Ada daun telinga untuk mengumpulkan bunyi.
Ada gendang telinga untuk menerima bunyi, ada tulang pendengaran untuk meneruskan suara, ada saluran setengah lingkaran berfungsi mempertahankan keseimbangan tubuh, ada koklea menerima dan meneruskan bunyi ke saraf pendengaran, ada saluran eustasius menghubungkan telinga dengan mulut. Nah, bagaimana proses mendengar pada manusia? Kita perhatikan baik-baik ya. Ini ada telinga manusia. Apabila ada suara, apabila angklung ini digetarkan, maka akan menimbulkan suara. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Nah, bunyi menggetarkan gendang telinga. Setelah gendang telinga bergetar, bunyi akan menggetarkan tulang pendengaran. Nah, klokea menangkap bunyi dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran meneruskan bunyi ke otak. Nah, demikian ya anak-anak bagaimana proses mendengar pada manusia. Jadi anak-anak bisa perhatikan kenapa kita bisa mendengar suara karena ada proses tersebut. Nah, anak-anak, demikian untuk pembelajaran 1. Kita akan lanjutkan dengan pembelajaran 2. Kerjasama dalam keragaman. Tadi kita sudah belajar keragaman sosial yaitu agama. Iya, bentuk upaya menjalin kerjasama dalam keragaman. 1. Meningkatkan rasa persaudaraan. Membiasakan gotong royong. Membiasakan perasaan senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan sehati sebagai warga negara Indonesia. Contoh kegiatan bekerja sama di rumah, yaitu membersihkan rumah bersama ibu, membantu ibu menjaga adik, membantu ibu memasak. Ya, seperti ini ya. Kegiatan yang bisa kita lakukan bentuk-bentuk kerjasama di rumah. Jadi, berikutnya contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Ada melaksanakan tugas piket bersama, berdiskusi mengerjakan tugas kelompok, bekerja sama menyiapkan dan mengembalikan peralatan olahraga, atau bekerja sama untuk menghias kelas dalam acara perlombaan kelas. Ya, seperti ini ya, kerjasama di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Melaksanakan kerja bakti, membersihkan selokan, melaksanakan tugas ronda. Menolong orang yang membutuhkan atau terkena musibah. Ya, seperti ini bentuk-bentuk kerjasamanya. Baik. Nah, di dalam keragaman juga ada keragaman tarian. Hari ini kita juga akan belajar pola lantai dalam tarian supaya tarian lebih menarik dan lebih menyenangkan untuk ditonton atau dilihat. Pertama, kita akan belajar pola lantai garis lurus. Tapi sebelumnya mesti dijelaskan bahwa pola lantai ada 2. Pola lantai garis lurus dan pola lantai garis melengkung. Nah, pada bentuk pola dasar garis lurus dapat dikembangkan berbagai-bagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Nah, seperti ini bentuknya. Ada horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Selanjutnya, pola lantai garis lengkung atau melengkung. Nah, perhatikan gambarnya. Bentuk garis lengkung dapat dikembangkan berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Kita akan perhatikan pada formasi gerakan tari Bungong Jeumpa. Nah, ini penari membentuk formasi pola lantai horizontal. Dan gambar yang ini penari bergerak menyebar membentuk pola setengah lingkaran. Dan yang ini penari bergerak ke depan membentuk pola lingkaran. Seperti ini pola lingkaran. Dan selanjutnya penari bergerak menyebar dan saling berpasangan.
bentuk zigzag. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Mari kita akan merangkum pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama kita belajar keragaman sosial yaitu agama. Yang kedua, kita belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Terus yang ketiga, kita belajar asal bunyi dan proses terjadinya bunyi. Terus yang ketiga adalah bagaimana kita bekerja sama dalam keragaman. Terus yang selanjutnya, pola lantai dalam tari. Silakan untuk lebih jelas, anak-anak bisa baca kembali buku bacaannya atau modulnya supaya anak-anak mengerti dan paham dengan penjelasan yang Miss sampaikan kembali. Jangan lupa rajin belajar, tetap semangat supaya kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, dan gunakan waktumu dengan hal-hal yang positif. Sampai jumpa.